Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang di rumah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Oke, anak-anakku sekalian yang di rumah, semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat semua, dan semoga kita berdoa semua bahwa pandemi ini bisa berakhir, anak-anak yang di rumah bisa kembali ke pondok dan gabung kepada anak yang lain yang sudah di pondok. Oke, saya memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Lutfi. Saya mengajar mapel ilmu faraid. Ilmu faraid ini di Madrasah Aliyah Madrasah Al-Quran dipelajari dari kelas 1, 2, dan 3. Anak-anakku sekalian, besok ketika tatap muka akan ketemu saya di kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas 3, guru yang lain. Anak-anakku sekalian, pernahkah anak-anakku mendengar tentang ilmu faraid atau warisan? Pasti pernah mendengarkan. Kematian adalah ketetapan Allah dan menjadi tanggung jawab bagi yang hidup untuk merawat mayat, seperti mengkafani, memandikan, mengkafani, mensolati sampai menguburkan. Dan tidak selesai itu juga, ada lagi, yaitu seperti melunasi utang-utang mayat dan melaksanakan wasiatnya, serta membagi harta warisannya. Teman-teman, anak-anak sekalian, besok kita akan mengalami tentang pembagian warisan ini, baik keluarga kita, masyarakat kita, dan yang lainnya pasti akan mengalami tentang pembagian warisan. Belajar ilmu faraid, Nabi Muhammad SAW bersabda, pelajari ilmu faraid dan ajarkanlah. Itu perintah Rasul. Rasul sendiri memprediksi bahwa bahkan terjadi fitnah besar gara-gara warisan. Kita bisa lihat di zaman sekarang ini, banyak saudara menjadi musuh saudara yang lain karena tidak mengerti ilmu agama tentang pengetahuan pewarisan. Salah satu sebabnya. Maka kita di Madrasah ini, Madrasah Quran, akan mempelajari ilmu faraid. Ilmu faraid ini juga setengah ilmu agama dalam hal kepemilikan harta. Setengah pertama diatur oleh fikih muamalah seperti jual beli, masuk dari setengah agama itu. Setengah yang kedua yaitu tentang fikih mawaris atau ilmu faraid ini. Kalau setengah pertama diatur oleh fikih muamalah seperti jual beli dan lain-lain, itu di saat pelakunya masih hidup. Yang setengah kedua diatur oleh fikih mawaris setelah seseorang meninggal dunia. Itu ilmu faraid. Oke, kita masuk ke pembahasan ilmu faraid. Bab pertama tentang ilmu faraid. Bahwa besok anak-anak sekalian di pondok Madrasah Al-Quran atau di Madrasah Aliyah Madrasah Al-Quran, buku pegangannya seperti ini, menguasai ilmu faraid yang ditulis oleh Bapak Syuhad Syarhul. Ini termasuk guru senior di Madrasah Aliyah. Bab pertama tentang ilmu faraid. Apa sih ilmu faraid itu? Ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya, sesuai atau ada dasar ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, ijma, qiyas.
Jadi yang ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Siapa membuat ilmu faraid? Pembuat ilmu faraid adalah Allah. Objek kajiannya apa? Pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Jadi objek kajiannya adalah pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana ahli waris itu, apa saja yang dibereskan lebih dengan sebelum harta dibagi, siapa ahli warisnya, bagaimana pembagiannya, ukurannya berapa. Maksudnya ukuran adalah bagian si ahli waris itu berapa, tiap ahli waris itu berapa, itu akan kita bahas sampai menghitungnya. Kita akan bahas di pelajaran ilmu faraid ini sampai di kelas 3, mulai kelas 1, 2, 3. Oke. Dasar-dasar ilmu faraid. Dasar ilmu faraid 1. Dasar-dasar hukum ilmu faraid 1. Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Anak-anakku sekalian, coba anak-anakku melihat mushafnya Al-Quran, buka surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Anak-anakku sekalian di rumah, coba dibuka. Di situ ayat 11. Coba lihat ayat 11, 12, 176. Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 itu menerangkan tentang pembagian harta warisan. Secara detail Allah memberi ketentuan tentang pembagian warisan secara detail. Di situ ada pembahasannya, ibu dapat berapa, bapak dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, sampai anak perempuan dapat berapa, dan seterusnya. Di surat An-Nisa tersebut secara detail Allah. Yang kedua al-hadis. Al-fiqhul faraidah bi ahliya fama baqiya fawali aula rajulin dzakar. Yang ketiga al-ijma. Yang keempat al-qiyas. Jadi kita akan belajar gini. Sebelum selanjutnya saya perkenalkan dulu simbol-simbol dalam pembelajaran waris. Yaitu segitiga. Ini simbol menandakan jenis kelamin laki-laki. Kalau bulat itu simbol jenis kelamin perempuan. Itu simbol dalam pembelajaran ilmu faraid agar lebih mudah kita pahami. Oke. Nah, seseorang ini laki-laki sama perempuan menikah. Kalau ini namanya jalur perkawinan. Simbol kayak gini jalur perkawinan. Laki-laki menikah sama perempuan menjadi istilah suami dan istri. Karena ada akad suami dan istri perkawinan. Terus ada simbol pernasaban seperti ini. Nah, ini turun ke bawah karena suami istri mempunyai anak. Anak ini ada hubungan sama bapak ini karena ada jalur pernasaban. Ini namanya jalur pernasaban, simbol jalur pernasaban. Dia juga ini punya bapak dan ibu, otomatis tidak mungkin nggak punya bapak dan ibu, pasti punya bapak dan ibu. Contoh kayak ayah sampean dan ibu sampean, itu bukan saudara. Akhirnya bisa mengenal, menikah, menjadi istilah suami istri karena ada akad pernikahan. Kita bayangkan keluarga kita, teman-teman anak-anakku sekalian ini bapaknya, ini ibunya anak-anakku. Maka ini bahasa istilah dalam pewarisan, si suami ini istri. Kalau mayatnya ini, tanda silangnya adalah mayat yang meninggal, maka ini namanya mayat, ini menjadi namanya istri, namanya anak. Ini namanya bapak, ini namanya ibu. Benang merahnya di mayat ini. Perhatikan mayatnya siapa? Bisa jadi juga ini yang menjadi mayat. Tergantung siapa yang dulu meninggal. Oke. Nah, ilmu faraid kita akan membahas ini loh, mayat. Terus mayat itu punya ahli waris tidak? Dan ahli warisnya itu siapa saja? Dan pembagiannya gimana? Bagaimana pembagiannya? Volumenya berapa? Dia dapat berapa? Dia dapat berapa? Itu kita akan bahas ilmu faraid ini.
Hartanya peninggalannya bagaimana? Berapa harta peninggalannya? Kita akan bahas selalu. Pembelajarannya sangat menarik sekali karena kita akan bisa mengalami ini. Orang tua kita meninggal atau bapak kita atau ibu kita meninggal, terus warisannya bagaimana? Paling tidak kita mengetahui dan kita bisa mengaplikasikan setelah kita dapat ilmu tentang ilmu faraid, baik di keluarga kita maupun di masyarakat dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke bab 2 yaitu harta peninggalan dan pewarisan. Yang pertama harta peninggalan atau disebut at-tarikah. At-tarikah, sesuatu yang ditinggalkan. Menurut ilmu faraid, harta peninggalan mayat secara mutlak. Harta peninggalan mayat secara mutlak. Jadi harta peninggalan itu harta peninggalan mayat secara mutlak, baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain maupun tidak. Yang penting harta itu miliknya murni miliknya mayat. Di Indonesia ada namanya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh pasangan suami istri selama langsungnya pernikahan. Maka ketika salah satunya meninggal, harus dipisahkan dulu hartanya suami berapa dan hartanya istri berapa. Jadi untuk mencari harta peninggalan pasangan suami istri ada istilah harta bersama. Maka harus dipisahkan dulu, yaitu hartanya suami berapa dan hartanya istri berapa. Untuk menentukan harta peninggalan tersebut menggunakan analisis ijtihad, maksudnya adalah antara keluarga satu dengan keluarga lain berbeda dalam menentukan harta peninggalannya mayat. Karena di Indonesia ini mengenal sistem adanya harta bersama. Contoh, kita ke contoh. Contoh pasangan suami istri Fulan dan Jono. Selama berumah tangga, Fulan dan Jono menghasilkan kekayaan 300 juta. Kekayaan tersebut milik berdua. Setelah itu Jono meninggal dunia. Maka berapakah harta peninggalan Jono? Maka caranya adalah karena mengenal sistem adanya harta bersama, maka dipisahkan dulu hartanya Fulan berapa, hartanya Jono berapa. Oke. Kemarin oke. Tanda segitiga laki-laki, tanda bundar adalah perempuan. Ini namanya suami dan istri. Fulan dan Jono. Fulan dan Jono harta bersamanya adalah 300 juta. Jono meninggal dunia. Berapakah hartanya Jono? Maka harta bersama ini dipisahkan dulu. Hartanya Fulan berapa, hartanya mayit Jono itu berapa. Maka analisis atau ijtihadnya keluarga bahwa harta bersama ini dibagi dua, yaitu miliknya Jono setengah, miliknya Fulan setengah. Maka 300 ini dibagi dua. Berarti punyanya Jono adalah 150 juta. Dan miliknya
Fulan sebesar 150 juta. Ini yang disebut dengan harta peninggalan. Ini harta peninggalannya Jono. HP. Jadi cara mencarinya yaitu bila ada harta bersama maka dipisahkan. Hartanya Jono berapa, hartanya Fulan berapa, hartanya suaminya itu berapa, harta istrinya berapa. Baru itu namanya harta peninggalan. Dan ini belum siap dibagikan, harta peninggalan ini belum siap. Karena ada hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, yaitu satu, biaya perawatan mayat, dari memandikan, mengkafani, mensolati, mengkubur, biaya perawatan mayat semua diambil dari harta peninggalan. Jadi misal, kembali ke contoh tadi, HP harta peninggalan sudah ketemu 150 juta, berapakah biaya perawatannya? Misal harta peninggalannya 150 juta. Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu berapa? Satu, perawatan mayat. Perawatan mayatnya berapa? Misal habis 2 juta. Kan kita tahu. 2 juta. Ada yang kedua, apalagi hal yang berhubungan mayat adalah melunasi hutang-hutang mayat. Melunasi hutang mayat ini yaitu hablum minan nas, hubungan dengan manusia atau dengan Allah. Kalau hutang dengan manusia seperti contoh A hutang sama B. Kalau hutang kepada Allah seperti belum membayar zakat, kafarat, dan lain-lain. Itu hutang kepada Allah. Kembali ke contoh tadi. Bila si Jono mempunyai hutang sekitar 50 juta, terus apalagi haknya? Menunaikan wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Jadi mayit kalau berwasiat maka paling besar maksimal itu sepertiga dari harta peninggalannya. Tidak boleh lebih. Maksimalnya sepertiga wasiat itu. Kembali ke contoh, ada lagi enggak wasiat? Oh, tidak ada. Maka baru menghitung dari harta peninggalan yang pemisahan tadi, punyanya Jono berapa, punya Fulan berapa, sudah ketemu 150 juta punyanya mayit atau Jono. Maka biaya perawatannya mayit berapa? 2 juta. Hutangnya Jono berapa? 50 juta. Maka jadi harta peninggalan
yang siap diwariskan sebesar 98 juta. Jadi harta peninggalan pemisahan tadi 150 juta punyanya mayit, dikurangi dengan hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, biaya perawatan mayit 2 juta, dan dikurangi hutang 50 juta, maka jadi harta peninggalan yang siap diwariskan sebesar 98 juta. Ini namanya mencari harta peninggalan dan dikurangi hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan. Setelah ini 98 juta ini, maka harta ini siap diwariskan kepada ahli waris. Namanya harta peninggalan. Jadi kesimpulannya mencari harta peninggalan, bila ada harta bersama maka dipisahkan dulu, punyanya suami berapa, punyanya istri berapa, dengan analisis atau ijtihad antara keluarga satu dengan keluarga yang lain berbeda. Seperti misal, bila hartanya 600 juta, keluarga mengatakan bahwa ini harus dibagi 3, 2 punyanya suami, 1 punya istri, maka hartanya suami berarti 400 juta, hartanya istri berarti 200 juta. Kalau itu harta bersamanya 600 juta dibagi 3. Dan lanjut, setelah itu ketemu baru dikurangi hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, yaitu biaya perawatan mayat, melunasi utang-utang mayat, menunaikan wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Itu tentang mencari harta peninggalan. Oke, contoh kasus. Anak-anak bisa simak contoh kasus yang ada di PowerPoint. Boim dan Bella pasangan suami istri, kekayaan mereka berdua sebesar 200 juta, akan tetapi Boim mempunyai hutang 50 juta. Ketika Boim meninggal, biaya perawatannya mayat sebesar 2 juta. Maka berapa harta peninggalannya Boim yang siap diwariskan? Kesepakatan keluarga harta bersamanya dibagi 2. Maka coba jawabannya adalah membagi harta bersama harta milik suami istri, yaitu 200 juta dibagi 2, karena punyanya suami berapa, punyanya istri berapa. Maka punyanya Boim 200 juta dibagi 2 menjadi 100 juta. Terus dikurangi biaya perawatan mayat 2 juta. Hak yang ditunaikan sebesar 50 juta hutang karena mayat Boim mempunyai hutang. Maka jadinya 100 juta diambil 2 juta diambil 50 juta. Maka menjadi 48 juta. Maka hartanya Boim, harta peninggalan Boim yang siap dibagikan kepada ahli waris sebesar 40 juta. Ini contoh tentang kasus untuk harta peninggalan. Oke. Lanjut tentang pewarisan. Apa sih pewarisan itu? Definisi pewarisan itu apa? Perpindahan milik atas harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup di saat mayat meninggal. Jadi posisinya orang meninggal, mayat ini meninggal, ahli warisnya posisinya harus hidup di saat mayat meninggal. Itu namanya perpindahan hak milik atas harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup di saat mayat meninggal. Rukun-rukun pewarisan. 1. Syarat-syarat dulu. Syarat-syarat pewarisan 1, meninggalnya pewaris atau disebut muwaris. Meninggal ini ada 2, yaitu meninggal secara nyata atau secara hukum. Maksudnya secara hukum itu adalah keputusan hakim bahwa dia dinyatakan meninggal. Seperti contoh orang hilang, sudah lama tidak pulang-pulang, akhirnya tidak tahu di mana
orangnya dan keluarganya tidak tahu, akhirnya keputusan hakim orang ini dinyatakan apa? Meninggal. Itu namanya meninggal secara hukum. Jadi ada meninggal secara hakiki dan meninggal secara hukum. Meninggal secara nyata, hukum secara keputusan hakim. Syaratnya harus ada meninggal syaratnya. Yang kedua, hidupnya ahli waris, yaitu baik nyata maupun hukum dinyatakan hidup semenjak meninggalnya mayat, sekalipun sebentar, seperti anak yang masih dalam kandungan, ntar ada bab hamil, anak yang masih dalam kandungan dinyatakan hidup. Jadi ketika syaratnya satu meninggalnya pewaris, yang kedua hidupnya ahli waris. Ahli waris ini harus hidup ketika posisinya mayit meninggal. Oke, saya gambarkan lagi. Contoh lagi. Nah, ini laki-laki, perempuan, laki-laki, suami, istri, anak. Jadi ketik syaratnya mayit meninggalnya pewaris. Saya silang ini meninggal. Syaratnya ada meninggal, ada yang meninggal. Yang kedua hidupnya ahli waris. Ini ahli waris. Nah, ini namanya ahli waris, ini ahli waris. Maka posisinya ketika mayit ini meninggal, ini orang ini meninggal atau suami ini meninggal, posisi istri dan ahli waris ini harus keadaan hidup. Bagaimana kalau ini mati duluan, Pak? Maka ini keluar dari syarat pewarisan. Ini bukan dianggap ahli waris karena sudah meninggal. Maka syaratnya satu, meninggalnya pewaris. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Yang ketiga, dapat diketahui status keadaannya. Maksudnya adalah si hidup ini apa hubungannya sama mayit. Yang hidup ini ahli waris apa hubungannya sama mayit? Oh, dia istrinya, harus tahu statusnya. Oh, dia bapaknya. Oh, dia anaknya. Maka harus tahu semua. Itu namanya diketahui status kedudukannya. Karena pembagian waris antara bapak, ibu, anak itu berbeda-beda. Harus diketahui dulu. Oh, hidup ini ahli waris sebagai apa? Oh, sebagai anak, sebagai istri, sebagai bapak, dan lain-lain. Itu syarat-syarat pewarisan. Lanjut ke rukun-rukun pewarisan. Rukun pewarisan satu, pewaris, mengurus, atau orang yang disamakan dengan mayat seperti tadi pewaris. Ono pewarise, ini namanya pewaris ini. Nah, ini pewaris. Ini namanya ahli waris. Nah, terus ada harta peninggalan. Jadi mayat ini meninggalkan harta peninggalan. Kalau tidak ada berarti tidak ada namanya pewarisan. Berarti mayat ini harus ada harta peninggalan baru namanya pewarisan. Oke, lanjut. Sebab-sebab pewarisan. Sebab-sebab pewarisan satu, adanya pertalian nasab. Adanya pertalian nasab. Seperti ini. Laki-laki perempuan menikah, namanya suami istri, melahirkan anak. Anak ini hubungan kekerabatan suami namanya jalur pernasaban. Ada hubungan nasab. Kalau ini yang meninggal, atau ini punya bapak atau punya ibu, punya bapak punya ibu. Nah, bapak ini dengan hubungannya dengan mayit itu dari jalur pernasaban, ada hubungan sama mayit, bapak ibu. Seperti sampean, contoh ini bapak sampean, ini ibu sampean, ini sampean. Ada hubungan sampean sama bapak sampean, ini namanya ada pertalian nasab. Yang kedua, sebab-sebab pewarisan, melangsungkan akad nikah yang sah, ada jalur perkawinan, melangsungkan akad yang
akad pernikahan yang secara sah, seperti suami dan istri, laki-laki ini menikah sama ini. Ini dapat saling bisa mewarisi, gara-gara sebabnya adalah perkawinan. Itu sebab yang kedua adalah perkawinan. Yang ketiga, berhubungan wala atau berjasa memerdekakan budak. Dalam artian seorang tuan yang memerdekakan budaknya, bila budaknya meninggal dunia, maka seorang tuan ini bisa mendapatkan warisan dari budaknya yang dimerdekakan tadi, dengan syarat hamba yang dimerdekakan tadi tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Ini zaman dahulu perbudakan. Sebab-sebab pewarisan. Terus ada namanya penghalang pewarisan. Penghalang pewarisan. Satu, perbedaan agama. Misalnya, seorang anak beragama Islam sedangkan bapaknya non-Islam. Bapak tersebut tidak dapat mewaris harta peninggalan putranya yang Muslim meskipun ada jalur pernasaban. Karena berbeda agama, maka si bapak tadi tidak bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalannya anaknya. Misal, ini mayitnya, ini bapaknya. Bila bapaknya ini non-Muslim, maka bapak ini tidak bisa mendapatkan warisan dari si anak ini yang Muslim. Tidak bisa mendapatkan harta peninggalannya anak ini karena berbeda agama. Terus keluar dari Islam, yang kedua. Islam atau yang populer disebut murtad. Seandainya anak ini murtad, maka anak ini tidak bisa dapat mendapatkan harta peninggalannya ayahnya ini yang Islam. Karena anak ini pertama Islam, habis itu murtad. Setelah itu murtad, bapak meninggal. Maka anak ini tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya karena anaknya keluar dari Islam. Terus yang ketiga, perbudakan. Maksudnya, jika terdapat seseorang menjadi budak atau hamba, maka seorang tersebut tidak dapat mewaris harta peninggalan ahli warisnya. Seandainya mendapat harta warisan nantinya diminta oleh tuannya karena budak itu milik tuannya. Yang terakhir yang keempat, pembunuhan. Dan pembunuhan ini akan dibuktikan dalam persidangan peradilan. Apakah orang ahli waris tersebut membunuh pewaris apa tidak? Contoh seperti ini. Bila anak ini membunuh bapaknya ini, maka anak ini tidak bisa mendapatkan warisan. Karena apa? Sebab pembunuhan. Oke, jadi penghalang pewarisan, satu, perbedaan agama. Meskipun ada jalur nasab atau ada perkawinan, kalau berbeda agama maka tidak dapat warisan. Keluar dari Islam, meskipun anak dan bapak, anak yang murtad, bapak tetap Islam, maka ketika bapaknya meninggal maka anak ini tidak dapat harta warisan karena keluar dari Islam. Keempat, perbudakan. Yang keempat, pembunuhan. Oke. Cukup.